Assalamualaikum teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua ya. Jumpa lagi, kali ini saya mau membagikan sedikit cerita tentang kalio. Kalio adalah jenis rendang yang dimasak dalam waktu yang lebih singkat dan sebagian besar cairan santannya belum menguap. Kalio memiliki kuah cair yang cukup melimpah yang diperoleh dari santan matang yang sebagian telah berubah menjadi minyak pedas yang cukup berasa jika dikonsumsi dengan nasi putih. Banyak rendang yang disajikan di luar negeri sebenarnya lebih mirip dengan kalio atau rendang versi basah. Jika disimpan di suhu ruangan, kalio bertahan kurang dari seminggu. Kalio biasanya berwarna coklat muda keemasan, lebih pucat daripada rendang yang lebih kering. Seperti juga rendang, isi kalio biasanya daging sapi, ayam, limpa, hati sapi atau jengkol. Hati, limpa, jengkol, dan kentang biasanya lebih banyak dimasak menjadi kalio karena sering hancur saat diaduk dan terlalu keras saat sudah menjadi rendang. Rendang merupakan salah satu jenis masakan favorit orang Indonesia yang digunakan untuk mengolah daging. Rendang khas Minangkabau atau Sumatera Barat terbuat dari olahan daging, bumbu rempah, cabai, dan santan kental. Di Sumatera Barat, rendang dibuat menjadi kering dan tidak berkuah. Sementara di luar Sumatera, beberapa orang membuat rendang tidak kering. Padahal jika rendang tidak dibuat sampai kering, lebih tepat disebut sebagai kalio. Memangnya apa perbedaan antara rendang dan kalio? Yuk cari tahu fakta dan perbedaan antara rendang dan kalio dari penjelasan berikut ini. Perbedaan rendang dan kalio. Yang pertama, waktu memasak. Salah satu hal yang menjadi ciri khas rendang yaitu harus dibuat dalam waktu yang lama. Rendang dimasak dengan cara merandang, yaitu berarti memasak untuk mengurangi air. Umumnya kita membutuhkan 7 hingga 8 jam untuk memasak daging rendang agar menjadi kering tanpa kuah. Sementara kalio juga disebut sebagai rendang setengah jadi, artinya kuahnya masih berwarna kecoklatan. Waktu memasak kalio juga lebih singkat daripada rendang, yaitu sekitar 4 jam waktu pengolahan. Dengan proses dan waktu pengolahan yang berbeda inilah rasa, tekstur, dan warna rendang berbeda dengan kalio. Yang kedua, proses memasak. Dalam memasak hidangan daging ini terdapat 3 tahap. Tahap pertama, daging yang dimasak akan menjadi gulai dengan kuah yang melimpah. Sedangkan tahap kedua adalah kalio, saat kuah berkurang dan mengental tapi belum habis. Tahap terakhir adalah rendang, yang kuahnya sudah habis dan cairan yang tersisa adalah minyak. Perbedaan yang ketiga, rasa, warna, dan tekstur. Seperti yang dijelaskan di atas, rasa, tekstur, dan warna rendang berbeda dengan kalio. Apa perbedaannya? Rendang akan berwarna lebih gelap, yaitu berwarna merah gelap, coklat tua, atau bahkan hitam dengan kuah yang kental dan berminyak. Sedangkan kalio akan berwarna lebih terang, biasanya coklat terang. Dari teksturnya, kuah rendang akan cenderung lebih kering dengan daging yang tidak alot. Berbeda dengan kalio yang bertekstur lengket, basah, dan kuahnya encer, serta daging yang lebih alot. Rasa kalio yang lebih ringan menunjukkan kalau bumbu-bumbu yang digunakan pada kalio lebih sedikit dan tidak sebanyak pada rendang. Sedangkan rendang akan menggunakan bumbu yang lebih banyak macamnya dibandingkan dengan kalio. Rendang dan kalio dapat dijumpai di rumah makan Padang di seluruh dunia. Masakan ini populer di Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, dan Thailand. Di daerah asalnya Minangkabau, rendang disajikan di berbagai upacara adat dan perhelatan istimewa. Meskipun rendang merupakan masakan tradisional Minangkabau, teknik memasak serta pilihan dan penggunaan bumbu rendang berbeda-beda menurut daerah. Rendang adalah masakan yang kaya akan kandungan bumbu rempah. Selain bahan dasar daging, rendang menggunakan santan kelapa dan campuran dari berbagai bumbu khas yang dihaluskan di antaranya cabai, serai, lengkuas, kunyit, jahe, bawang putih, bawang merah, dan aneka bumbu lainnya yang biasanya disebut sebagai pemasak. Keunikan rendang adalah penggunaan bumbu-bumbu alami yang bersifat antiseptik dan membunuh bakteri patogen sehingga bersifat sebagai bahan pengawet alami. Bawang putih, bawang merah,
merah, jahe, dan lengkuas diketahui memiliki aktivitas antimikroba yang kuat. Tidak mengherankan jika rendang dapat disimpan seminggu hingga 4 minggu. Proses memasak rendang asli dapat menghabiskan waktu berjam-jam. Karena itulah memasak rendang memerlukan waktu dan kesabaran. Potongan daging dimasak bersama bumbu dan santan dalam panas api yang tepat. Diaduk pelan-pelan hingga santan dan bumbu terserap daging. Setelah mendidih, apinya dikecilkan dan terus diaduk hingga santan mengental dan menjadi kering. Memasak rendang harus sabar dan telaten ditunggui, senantiasa dengan hati-hati dibolak-balik agar santan mengering dan bumbu terserap sempurna, tanpa menghanguskan atau menghancurkan daging. Proses memasak ini dikenal dalam seni kuliner modern dengan istilah karamelisasi. Karena menggunakan banyak jenis bumbu, rendang dikenal memiliki cita rasa yang kompleks dan unik. Kalio ayam khas Padang bisa jadi alternatif masakan spesial Lebaran yang rasanya senikmat opor dan rendang. Kalio adalah sebutan masakan khas Padang yang kuahnya kental di tengah-tengah antara gulai dan rendang. Bumbu kalio lebih kurang mirip dengan gulai, tetapi durasi masak yang lebih lama jadi rasanya lebih meresap. Selain itu, kuah kalio ayam yang kental cocok untuk kita makan bareng ketupat atau lontong. Selanjutnya kita akan sedikit membahas tentang perihal kuliner yang mengenyangkan. Kuliner mengenyangkan identik dengan ketupat atau lontong dan para lauk pauknya. Uniknya lauk pauk pendamping ketupat dan lontong kebanyakan dibuat dari bahan dasar santan, misalkan saja sayur ketupat, opor ayam, rendang, kalio, dan sebagainya. Seringnya penggunaan santan pada kuliner Lebaran ini ternyata ada alasannya. Untuk tahu lebih jelas lagi apa saja alasannya, kita bisa langsung menyimak penjelasan di bawah ini. Salah satu alasannya adalah karena banyaknya pohon kelapa di Indonesia. Indonesia yang terdiri dari banyak kepulauan memiliki banyak pohon kelapa yang tak hanya tumbuh subur di pesisir pantai, tapi juga di beberapa dataran tinggi seperti perbukitan. Dengan banyaknya pohon kelapa yang ada di Indonesia, masyarakat pun memanfaatkan semua bagian dari pohon kelapa, mulai dari daunnya, airnya, hingga dagingnya. Daging buah kelapa yang agak tua akan dihancurkan lalu diperas airnya sehingga menjadi santan. Santan sangat mudah didapat dan harganya juga murah sehingga banyak digunakan di Indonesia. Oke lah teman-teman, demikian sedikit cerita saya tentang kalio atau rendang setengah jadi dan juga sedikit penjelasan tentang santan. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain dalam menyajikan konten-konten menarik di channel masing-masing. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.